perbatasan Ukraina Polandia untuk memantau bagaimana pengungsi dari Ukraina diterima. Sarah Ariyanti ialah model cantik yang juga news anchor Nan Rupawan. Serbia melakukan aksi demo untuk perbatasan Ukraina Polandia untuk memantau bagaimana pengungsi dari Ukraina diterima dan mendapat perlindungan. Yang tinggal di kota Beograd, Serbia melakukan aksi demo untuk mendukung Ukraina pada Minggu 6 Maret. Sebagian besar merupakan warga Amerika keturunan Ukraina berkumpul di Kennedy Expressway di Chicago untuk menyaksikan pengibaran bendera Ukraina terbesar di Amerika Serikat. Aksi ini digelar sebagai bagian dari protes agresi Rusia ke Ukraina. Rusia-Ukraina akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Lonjakan harga komoditas dan terganggunya rantai pasok semakin menambah tekanan di tengah pandemi COVID-19. 4 Februari, Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan, menurut laporan tersebut, beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade ke depan. Berikut ulasannya dalam segmen Road to G20. 1.380 kasus baru, sehingga total kasus positif COVID-19 menjadi 5.770.105 orang. Sementara itu, pasien sembuh bertambah 48.800 dan totalnya kini 5.171.402 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 258 pasien positif yang meninggal dunia, sehingga saat ini totalnya menjadi 150.430 jiwa. Tingkat keterisian rumah sakit darurat COVID-19 dan tempat isolasi terpusat di Jawa Timur menurun menjadi di bawah 10%. Selain karena jumlah pasien tanpa gejala maupun bergejala ringan turun, juga karena durasi perawatan atau isolasi yang lebih cepat. Di PPLN yang masuk Bali per 7 Maret 2022 tidak akan menjalani karantina sama sekali alias bisa langsung beraktivitas. Namun, mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya wajib negatif hasil PCR dan telah divaksin lengkap atau booster. Selain bebas karantina, pemerintah juga menerapkan aturan visa on arrival untuk memudahkan wisatawan asing yang datang ke Bali dengan tujuan wisata. Dan kembali ke level 2 dan sejumlah kebijakan baru pun diberlakukan. Salah satunya, pelaku perjalanan domestik baik transportasi udara, laut, darat sudah tak perlu menunjukkan bukti antigen atau PCR. Gempa magnitudo 6,1 di Sumatera Barat bertambah menjadi 17 orang. Ke-17 korban itu masing-masing dari Kabupaten Pasaman 8 orang dan Kabupaten Pasaman Barat 9 orang. 4 korban lainnya hilang dan masih dalam pencarian. Target membangun lebih dari 5.000 stasiun telekomunikasi 4G di Papua pada 2021 dan 2022. Namun hingga saat ini yang sudah berdiri pun baru sebagian bisa difungsikan karena hambatan akses transportasi hingga situasi keamanan yang tak menentu. Empat dokter disiapkan untuk membantu mengidentifikasikan, membuat warga mengeluhkan kondisi ini. Sedangkan omset pedagang pun menurun dikarenakan berkurangnya daya beli masyarakat lantaran hingga kini harga cabai masih terbilang cukup mahal. Ya, seorang pemuda di Banyumas, Jawa Tengah berhasil meraup untung hingga jutaan rupiah di tengah pandemi. Sementara seorang warga Sleman, Yogyakarta menekarkan belasan burung unta yang didatangkan langsung dari Afrika yang bernilai jual hingga puluhan juta rupiah. Yang lidah di Yogyakarta ada kuliner belut goreng sambal goreng yang membuatnya lebih spesial. Belut goreng ini disantap sambil menikmati pemandangan sawah. Kalau di Lumajang, Jawa Timur ada kuliner pedas yang diberi nama mie iblis.